Ya pertamax sekarang loh bro. Oh ya, pertamax biru, mana biru kayak gini nih. Apa pertamax kayak gini? Korban pertama mengandung pasir putih bro. Nih. Puluhan motor di Tuban rusak usai mengisi pertalit di SPBU wilayah setempat. Gila, rusak teman-teman. Iya. Ini loh. Banyak mobil rusak akibat isi Pertamax. Padahal Pertamax ini kualitasnya terbaik loh di Indonesia. Dianggap paling terbaik. Tapi RON 92 ini ya, beda dengan RON 95 di Malaysia. Betapa hebatnya Petronas, perusahaan minyak milik negara tetangga kita, Malaysia. Oke, Petronas adalah salah satu perusahaan minyak dan gas terbesar di Asia yang konsisten masuk dalam daftar Fortune Global 500, yaitu daftar perusahaan dengan pendapatan terbesar di dunia. Dan pada tahun 2022, Petronas berhasil meraup keuntungan 333 miliar ringgit Malaysia. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Haimerbat TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada teman-teman semuanya. Semoga kabarnya sehat selalu, berkah umurnya, dan selalu dipermudah segala urusannya oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman ya, di sini ada sebuah video. Video ini membahas tentang Pertamina teman-teman ya. Banyak rakyat Indonesia tuh mengeluh terhadap Pertamina yang buruk teman-teman. Dan bahkan mereka tuh mengalu-alukan dan mengagumi dan berharap Pertamina ini jauh lebih baik daripada Petronas, dan faktanya tidak bisa teman-teman. Petronas tetap terbaik dan mereka mengharapkan ada Petronas di Indonesia daripada ada Pertamax teman-teman. Pertamina itu merusak, ini fakta. Banyak kendaraan rakyat Indonesia yang rusak hanya gara-gara ngisi Pertamax, Pertalit. Berbeda dengan Shell atau Petronas yang motornya itu selalu terawat hanya gara-gara diisi bahan bakar Petronas teman-teman ya. Oke, seperti apa videonya? Jom kita simak bersama-sama, let's go. Ya pertamax sekarang loh bro. Oh ya, pertamax biru, mana biru kayak gini nih. Apa pertamax kayak gini? Korban pertama mengandung pasir putih bro. Nih saringannya lihat bro. Pasir tuh. Lihat. Ini pertamax campur semen apa gimana tuh? Ini semen atau apa dicampur nih pertamax ini saringan yang gini? Ya Allah. Kok bisa? Enggak kayak Ini Pertamax terbagus loh di Indonesia teman-teman ya. Biru laut. Nah, cheat bener. Ini lagi nih. Puluhan motor di Tuban rusak usai mengisi pertalit di SPBU wilayah setempat. Gila, rusak teman-teman ya. Allah, rusak. Bebannya yang rusak. Kasihan warga kalau lebih ya. Duh. Dengan kejadian terakhir yang marak ramai di media sosial, kami mohon maaf atas gangguan yang ditimbulkan. Kami sadar ini betul bahwa mengganggu aktivitas masyarakat dengan kejadian seperti ini. Namun kami juga pastikan bahwa laporan masyarakat baik melalui media sosial maupun kanal resmi kami di Pertamina Polsek 135 kami tindak lanjuti. Jadi kami sudah mengambilkan sampel di SPBU yang dilaporkan tempat masyarakat membeli. Juga kami mengambil sampel dari terminal penyimpanan BBM kami baik di Tuban maupun di Surabaya untuk kemudian diuji untuk parameter-parameter memastikan bahwa spesifikasi yang kami salurkan ke masyarakat produknya sesuai dengan ketentuan dari Kementerian SDM maupun BPM Migas. Tapi juga perlu dipahami, dicermati bersama bahwa hal ini perlu dilakukan pengecekan keseluruhan di lapangan karena berdasarkan faktor histori penggunaan BBM, sebagian besar kasus-kasus atau kendaraan-kendaraan yang ada di masyarakat untuk kendaraan yang berkurang performanya juga bisa ditimbulkan oleh pola-pola penggunaan kendaraan dan perawatan kendaraan secara berkala yang tidak optimal. Harus lebih baik loh. Nih filter pompa bensinnya sampai hancur nih ya. Banyak mobil rusak akibat isi Pertamax. Padahal Pertamax ini kualitasnya terbaik loh di Indonesia. Dianggap paling terbaik. Tapi RON 92 ini ya, beda dengan RON 95 di Malaysia. Ini masih termasuk salah satu Pertamina terburuk. Bahan bakar terburuk di Indonesia kalau dibandingkan dengan Petronas loh. Ya, Fiber lumut rusak. Ini BBM-nya yang baru diisi ini harus dibuang semua nih jadinya nih Pertamax. Pertamax loh. Nih kasus Ini ojol teman-teman, ini cari nafkah loh. Motor ojol di Kendari mendadak mogok
massal usai isi Pertalite di SPBU. Ya Allah. Pertalite kayak di Iya, oli. kayak oli hitam ini teman ya. Astaga. Kalau bensin langsung kering loh. Gimana kita isi dah? Om. Iya. Ini teman-teman ya, kalau dituangkan ke tanah, bahan bakar minyak itu langsung kering loh. Ini loh enggak. Semua Pertalite. Bisa gitu ya. Dih, Campur dengan oli, Pak. Motor baru ini, Pak. Belum cukup 1 minggu, Pak. baru mogok. Rabam. Oh, disuruh. Ya Allah. Banyak buntu-buntu motornya. Motor baru semua, Pak. Pertalite, bukan Pertalite ini, oplosan, Pak. Astaga. Kacau negara ini. Kalau mereka yang untung, pemerintahnya yang untung, rakyat yang rugi. Parah Indonesia. Mobil HRV loh mogok di Solo. Kuning. Ya iya kurang ajar memang. Parah, negara ini parah banget. Saya mudah-mudahan pemerintahan ini dipecat yang dulu sama Pak Prabowo ini. Parah, masih bagus mobilnya ini. Mogok gara-gara isi Pertamina loh. Parah lah pokoknya lah. Gak tahu mau ngomong apa lagi gue ini. Mobil sebagus ini mogok. Kuning loh, kok bisa? Siap-siap ya, mobil kamu bisa jadi lebih boros dan sering kuras tangki. Yap, nanti Indonesia resmi pakai BBM dengan campuran etanol E10 atau 10%. Semua ini bermula waktu Pertamina impor BBM dengan kandungan etanol 3,5% yang rencananya dijual ke SPBU swasta. Nah, daripada repot ilangin etanol itu, sekalian aja dinaikkan jadi 10%. Pintar sekali bukan? Efeknya nggak bisa diabaikan. Kalau mobil kamu keluaran baru, aman-aman aja. Tapi buat mobil lawas tahun 2000-an awal, etanol bisa bikin seal karet cepat rusak, tangki karatan, dan partikel kotoran menumpuk. Apalagi kalau sering isi bensin setengah tangki. Selain itu, etanol menghasilkan tenaga lebih kecil dari bensin murni. Bikin konsumsi BBM kamu bisa naik 3-10% lebih boros. Parah Jadi, pokoknya lah. gimana pendapatmu? Coba komen di bawah ya. Gua habis isi pertama selang 100 meter langsung Mogok. mati mesinnya. Berapa mogok error loh. Barusan isi pertama langsung error 39 nih. Selang jalan 100 meter. Tuh. Gini nih, kenapa nih? Tuh, error 39. Tuh. Lexi, Sampai Ini Bapak Ibu, ini loh. jadi dalam menanggapi situasi kelangkaan BBM ini memang benar saat ini kami sebagai badan usaha yang memiliki sekitar 200 SPBU yang tersebar di Pulau Jawa memang mulai mengalami kelangkaan dari BBM khususnya bensin itu dimulai sejak bulan Agustus. Kalau dilihat sampai saat ini kami hanya menjual diesel ya, tetapi kalau untuk BBM jenis bensin bisa dikatakan hampir seluruh dari SPBU kami sudah mengalami situasi stock out. Saat ini yang ada mungkin
tidak ada sampai 10 Bapak dan Ibu, hanya sekitar 5 SPBU yang kalau kami melihat besok malam mungkin juga sudah habis. Jadi memang kami benar-benar mengalami stock out, kelangkaan untuk BBM jenis bensin. Nah, tentunya situasi ini kami selalu berusaha untuk yang kami hindari. Jadi sebagai langkah antisipatif terhadap potensi kelangkaan ini, sejak bulan Juni kami sudah mengajukan permohonan kuota impor tambahan karena memang kita lihat terjadi kenaikan permintaan berdasarkan dari permintaan konsumen kepada kami. Dan namun kami baru menerima tanggapan resmi melalui surat dari Bapak Wakil Menteri ESDM itu tertanggal 17 Juli 2025 yang menyampaikan adanya pembatasan terhadap kegiatan impor. Gara-gara kalah Pertamina ya. Pembatasan importasi. Mungkin seperti Bapak Ibu ketahui, surat tersebut mengatakan bahwa import saat ini dibatasi hanya 10% di atas penjualan dari tahun 2024. Allah. Menindaklanjuti hal tersebut, kami melakukan serangkaian rapat koordinasi dengan Kementerian ESDM, termasuk juga pertemuan dengan Bapak Menteri di tanggal 19 September, di mana pertemuan tersebut menghasilkan keputusan terkait penyediaan BBM dalam bentuk base fuel oleh Pertamina Patraniaga. Aduh, ini loh, mana bensinku yang dulu. Ini mereka rindu teman-teman ya, rindu kepada Shell, kepada Petron yang ada di Indonesia, rindu mereka. Karena gara-gara ngisi bahan bakar Shell dan Petron ini, motor mereka ini, kendaraan mereka, kendaraan teman-teman rakyat Indonesia lah, terawat banget teman-teman ya. Sekarang sudah gak ada. Kita harus mengisi pakai Pertamina yang kualitasnya buruk, super buruk loh, jerbet. Buat sepeda motor jerbet gitu teman, gak enak. Sudah kangen isi bensin lagi di Shell, merasa kehilangan untuk perawatan motor, ya Allah. Shell sudah gak ada lagi ya. Parah. Pemerintahan ini sangat parah sekali. Indonesia parah, ya Allah. Yang bagus dibuang loh, yang jelek, buruk dipelihara. Pemerintah mau sampai kapan nahan bensin SPBU lain? Udah seminggu lebih nih, mau isi bensin susah banget. Di kantor disuruh sabar, di jalan disuruh sabar, giliran isi bensin disuruh sabar juga. Harusnya pemerintah tuh disuruh isi bensin, di kompetitor lain juga. Lagian Pertamina juga sih korupsi kilang minyak 2018 sampai 2023. Pertamax dioplos, rugi ratusan triliun. Udah monopoli kok masih rugi? Nanti kalau karyawan SPBU lain di PHK dipecat-pecatin gimana? Nanti kalau pada ke Pertamina semua penuh dong karyawan Pertamina. Dari nol ya Mas ya, dari nol juga ya Mas ya, dari nol ya Mas ya, dari nol. Kita bukannya nggak cinta produk lokal, tapi kalau emang belum mau, masa dipaksain? Ya, betul. Nanti motor gua nggak bisa jalan. Ih, TikTok gitu ya. Jir. Wah, akhirnya ya saya. Nah, ini teman-teman ya. Bukti Shell atau Petronas, kita sebut seperti itu ya, ada di mana-mana. Menemukan SPBU Shell yang masih lengkap semua. Jadi semua bahan bakarnya ada. Ini dia. Ini lokasinya Jerman loh. Di dekat-dekat airport. Ini dekat airport Hamburg ya di Jerman. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang kebetulan dekat sini, ini bisa langsung merapat. Masih lengkap semuanya. Nggak ada yang kosong di sini. Bisa isi, yuk langsung merapat. Ini adalah gambaran betapa hebatnya Petronas, perusahaan minyak milik negara tetangga kita, Malaysia. Oke, Petronas adalah salah satu perusahaan minyak dan gas terbesar di Asia yang konsisten masuk dalam daftar Fortune Global 500, yaitu daftar perusahaan dengan pendapatan terbesar di dunia. Dan pada tahun 2022, Petronas berhasil meraup keuntungan 333 miliar ringgit Malaysia dengan laba bersih mencapai 101,6 miliar ringgit atau sekitar 374,8 triliun rupiah. Dan ini merupakan
merupakan laba bersih terbesar sepanjang sejarah perusahaan. Dari pendapatan ini, negara Malaysia mendapat keuntungan sebesar 50 miliar ringgit atau setara 185,8 triliun rupiah. Bukan main. Tentu hal ini tidak lepas dari ekspansi global yang mereka lakukan. Jadi Petronas gak sia-sia tuh jadi sponsor di tim Mercedes Petronas Formula One. Udah gitu juara dunia berkali-kali pula. Selain itu, harga bahan bakar mereka yang RON 95 ini BBM subsidi ya, itu hanya dijual 2,05 ringgit per liternya, alias cuma 7.600 per liter. Harga di Februari 2025. Dan ini real ya, RON 95, bukan RON 95 anomali. Hebat kan Petronas? Kalian iri gak sih sama warga Malaysia yang punya SPBU dan perusahaan minyak sehebat itu? Udah punya prestasi yang membanggakan di Formula One, menguntungkan negara, dan memuaskan konsumen. Lah, emangnya ada ya SPBU anomali yang merugikan negara dan menipu konsumen? Negara tetangga kita, Malaysia, yang saat itu mereka belajarnya ke Indonesia, di sana hanya 6.800 Pak per liter. Tapi jenengan tahu di kita rata-rata di tahun 2024 harganya 12.500, walaupun hari ini 12.100. Tapi coba saya kalkulasi rata-rata 12.500. Artinya apa? Harganya jauh lebih murah 50% dibandingkan Petronas Malaysia. Sangat jauh. Apakah kemudian pertanyaan, apakah kemudian ketika Petronas itu, Malaysia itu bisa menghadirkan BBM murah untuk rakyat, apakah mereka rugi? Tidak juga. Tidak. Setelah saya dapatkan datanya tadi malam, ternyata keuntungan laba dari Petronas adalah 267 triliun. 4 kali lipat daripada laba Pertamina, Pak. Mereka sudah bisa menghadirkan BBM yang murah untuk rakyat, tapi juga mereka untung, tidak kemudian rugi, begitu. Nah, maka ini tantangan bagi Pertamina, bagi Pak. Kualitas Pertamax ini ketika orang isi Pertamax milik Pertamina ini Pak, motornya berebet Pak. Iya. Kemudian lama-lama motornya macet dan rusak. Dan ini bukan 1-2 orang Pak, ribuan. Kami minta kepada Pak Dirut, Pak Simon, di rapat berikutnya Bapak sudah menyampaikan kepada kami paparan soal ini sejujur-jujurnya. Dan kami minta tindak lanjutin itu Pak. Jangan didiamkan itu masyarakat ya di media sosial itu Pak. Maka harapan kami kalau memang Pertamina ini sudah tidak bisa menghadirkan BBM yang murah, tidak bisa menghadirkan BBM yang berkualitas, bubarkan saja sudah Pak. Kasih Petronas sudah masuk ke bangsa kita untuk bagian menghadirkan BBM murah. Betul. Buat apa kita bicara soal kedaulatan energi, tapi kemudian rakyat kita harus dijerat dengan harga BBM yang mahal, harus ditipu dengan diberi. Bubar Pertamina, beri Petronas masuk. Bukan saya cakap, itu adalah salah satu cadangan yang diberikan semasa di dalam Komisi 6 Dewan Perwakilan Rakyat DPR Indonesia. Kalau saya setuju, bubarkan saja, gak ada untungnya Pertamina loh. Rugi rakyat yang rugi semua. Nggak ada untungnya. Masukkan Petronas, wah rakyat semakin untung loh. Yang mana dicadangkan bahawa agar Pertamina ini ditamat dan dibubarkan dan Petronas diberikan peluang untuk masuk. Okey, first kali saya nak explain dengan korang, Komisi 6 DPR dekat Indonesia ni apa sebenarnya? Ia adalah salah satu daripada 11 komisi. Komisi ni kita boleh katakan kalau dekat Malaysia ni jawatan kuasa lah. Dekat Dewan Perwakilan Rakyat ataupun DPR Indonesia yang berfungsi sebagai badan legislatif negara. Dekat Komisi 6 ni dia memfokus kepada perdagangan, perindustrian, intervensi, badan usaha milik negara dan sebagainya lah. Dan disebabkan oleh Pertamina ni, dia adalah sebuah badan usaha milik negara, jadi dia di dalam Komisi 6 ini. Sebelum ni saya ada buat satu video mengenai rasuah besar-besaran yang melibatkan Pertamina ni, yang mana seterusnya rasuah ini telah menyebabkan harga bahan bakar. Udah teman-teman ya, pokoknya Pertamina terburuk di dunia. Gak ada Pertamina di negara-negara lain, tapi Petronas selalu ada. Gila, kapan Pertamina itu jauh lebih baik daripada Petronas? Kapan teman-teman ya? Silahkan komen. Oke, buat teman-teman yang punya pendapat, silahkan komen di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe channel daripada HM Merbat TV ini. Baik, kita akhiri dan ketemu di next berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.